Gunung Lawu, sebuah paku bumi yang memisahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagi mereka yang mengerti, Lawu bukan sekadar tumpukan tanah dan batu. Ia adalah keraton tak kasat mata. Ia memiliki nafas, memiliki aturan, dan memiliki pasar. Banyak pendaki bilang, jika kau mendengar suara gamelan di tengah hutan mati, jangan berhenti. Jika kau mencium bau melati di antara bau belerang, jangan menoleh. Dan jika ada yang menawarimu barang di tengah malam buta, jangan pernah menjawabnya. Tapi Adi melakukan semuanya. Cerita ini membawa kita mundur ke tahun 2010. Era di mana gunung masih sunyi, masih liar, dan Lawu masih sangat wingit. Di base camp Cemoro Sewu, sore itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Adi, seorang mahasiswa yang merasa dirinya paling hebat, sedang mengecek perlengkapannya. Gayanya necis tapi angkuh. "Bim, muka lu pucat amat," kata Adi meremehkan temannya. "Santailah, Lawu tuh landai. Jalur ini udah kayak tangga mall, tinggal jalan kaki doang." Bimo yang merasa cemas menjawab pelan, "Di, perasaan gue gak enak. Lagian Pak Jito tadi bilang ini bulan Suro, pantangannya banyak." Tapi Adi tertawa keras. "Halah, Suro, Sapar, Mulut, sama aja. Itu cuma cara orang tua biar kita gak ngerusak hutan. Logika, Bim, logika. Hantu gak bakal nembus jaket mahal gue." Tawa Adi memantul di dinding base camp yang sepi, membuat Pak Jito, sesepuh di sana, menatap dengan pandangan nanar. Tatapan seseorang yang melihat orang mati sedang berjalan. Perjalanan dimulai, namun sifat asli Adi mulai keluar seiring tanjakan yang semakin curam. "Sialan," umpat Adi. "Katanya jalurnya rapi. Ini mah batu kali ditumpuk asal-asalan. Panas banget lagi, gila." Setiap langkah Adi adalah cacian. Capek, panas, jauh. 3 kata itu diulang-ulang seperti mantra pemanggil sial. Padahal pantangan terbesar di Lawu adalah mengeluh. Karena konon, makhluk di sana akan membantumu beristirahat selamanya. Menjelang pos 2, di bawah pohon beringin tua, Adi melihat sajen. Bukannya menghindar, ia justru menendangnya dengan jijik. "Sampah," katanya. Seketika hutan menjadi hening yang menekan gendang telinga. Lalu tercium bau yang menyengat. Bukan bau busuk, tapi bau amis darah segar yang bercampur dengan wangi melati yang sangat pekat. Malam mulai turun. Kabut tebal merayap dari bawah jurang. Disinilah keanehan mulai terjadi. "Gila," rintih Adi. "Tas gue kenapa jadi berat banget? Rasanya kayak ada yang gandul di belakang gue." Saat Adi menoleh ke belakang, senter kepalanya menyorot sepasang mata merah menyala di dahan pohon. Wajahnya hancur, namun mulutnya menyeringai lebar. Adi panik. Ia lari, meninggalkan teman-temannya. Dan di antara pos 3 dan 4, ia melihat sesuatu yang berkilau di tanah. Sebuah koin tua. Koin benggol peninggalan zaman kolonial. "Wih, rejeki." Adi memasukkan koin itu ke sakunya. Detik itu juga, angin kencang menghantam wajahnya. Senter di kepalanya mati total. Gelap gulita. Lalu, sayup-sayup, terdengar suara yang seharusnya tidak ada di ketinggian itu. Suara gamelan Jawa, halus, magis, dan menyihir. Adi, yang akal sehatnya sudah tergerus, justru mengikuti suara itu. Ia melangkah keluar dari jalur resmi, masuk ke lorong gelap menuju tempat yang tidak seharusnya dikunjungi manusia. Kabut tiba-tiba tersibak. Di depannya berdiri sebuah keramaian. Pasar. Ratusan obor menyala dengan api berwarna kehijauan. Orang-orang di sana melayang 5 cm di atas rumput. "Mangga dan bagus, Pinara," suara seorang nenek tua menyapanya.
Adi yang kelaparan menyerahkan koin benggol tadi untuk sepiring daging. Ia makan dengan rakus. Ia tidak sadar yang ia makan bukan daging, melainkan tanah liat bercampur cacing tanah yang menggeliat, dan kuahnya adalah nanah dari bangkai hewan. Saat suapan terakhir habis, gamelan berhenti. Ratusan makhluk itu memutar kepalanya serentak, menatap Adi. "Sudah kenyang kan?" Suara nenek itu berubah tajam. "Uangnya sudah saya terima. Sekarang gantian." Nenek itu menunjuk leher Adi. Seketika, Adi merasa tercekik bara api. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Gelap menelannya. Pagi harinya, tim SAR menemukan Adi duduk bersila di semak berduri. Matanya melotot kosong. Mulutnya penuh dengan tanah hitam dan bangkai kelabang yang sudah hancur dikunyah. Di tangannya, ia memegang sebuah batu nisan tua yang pecah. Adi selamat secara fisik, tapi ia menjadi bisu permanen. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, teman kosnya selalu dengar suara aneh dari kamar Adi. Bukan suara tangisan, melainkan suara gamelan yang lirih keluar dari mulut Adi yang bisu. Suaranya tertinggal di laut, dijual untuk membayar sepiring tanah yang ia kira surga. Ingatlah, permisilah pada tempat yang kau pijak, sebelum tempat itu memintamu untuk tinggal.